Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Sapitries dengan NIM 2403060077 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan beberapa proses pada metabolisme protein, antara lain proses reaksi transaminasi, proses reaksi deaminasi oksidatif, proses reaksi deaminasi non-oksidatif, proses sintesis urea, proses sintesis asam amino, dan proses sintesis heme. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang proses reaksi transaminasi. Proses reaksi transaminasi. Reaksi transaminasi itu merupakan reaksi katabolisme yang melibatkan proses pemindahan gugus amino 1 dengan yang lainnya. Adapun bahan baku yang digunakan pada reaksi ini itu adalah sepasang asam amino dan sepasang asam keto. Dalam proses ini gugus amino itu akan dipindahkan ke salah satu dari 3 senyawa keto. Adapun 3 dari senyawa keto, yang pertama itu ada asam piruvat, yang kedua itu ada oksaloasetat, dan yang ketiga itu ada alpha ketoglutarat. Pada reaksi transaminasi ini tuh terdapat 2 enzim yang berperan. Yang pertama itu ada enzim glutamat transaminase, lalu yang kedua ada enzim alanin transaminase. Hasil dari reaksi transaminasi ini itu adalah asam glutamat, di mana reaksi ini tuh terjadi dalam cairan sitoplasma ataupun mitokondria pada makhluk hidup. Selanjutnya yang kedua itu ada reaksi deaminasi. Reaksi deaminasi itu terbagi menjadi 2, yaitu reaksi deaminasi oksidatif dan reaksi deaminasi non-oksidatif. Reaksi deaminasi oksidatif itu merupakan proses metabolisme yang terjadi dalam lingkungan aerobik yang menghasilkan asam okso. Biasanya itu reaksi deaminasi ini tuh terjadi pada malam hari saat makhluk hidup sedang tidur, dan tempat terjadinya itu biasanya di hati. Adapun bahan baku utama dalam proses deaminasi oksidatif ini itu adalah asam amino, terutama itu glutamat. Enzim yang digunakan dalam reaksi ini itu adalah enzim glutamat dehidrogenase, dan hasil dari reaksi ini itu adalah nitrogen dan non nitrogen, seperti alpha ketoglutarat, NADH, dan NH3 atau amonia. Lalu selanjutnya ada reaksi deaminasi non-oksidatif. Reaksi ini itu adalah merupakan reaksi perubahan senin menjadi asam piruvat yang dihasilkan dari proses katalis dengan bantuan enzim serin dehidratase. Bahan baku yang digunakan dalam proses ini tuh adalah serin dan treonin. Enzim yang digunakan pada proses ini adalah enzim serin dehidratase dan enzim treonin dehidratase. Adapun produk yang dihasilkan dari reaksi ini itu adalah piruvat, terus ada alpha butirat dan amonia atau NH3. Lalu selanjutnya itu ada proses reaksi sintesis urea. Proses sintesis urea ini adalah proses metabolisme di hati yang mengubah amonia atau NH3 dan zat toksik hasil deaminasi asam amino menjadi urea yang tidak beracun dan dapat dibuang melalui urin oleh ginjal. Bahan baku yang digunakan dalam reaksi ini itu adalah NH3, CO2, lalu aspartat, lalu ATP ortinin. Enzim yang digunakan yaitu ada CPS1, OTC, arginonuksinat sinetase,
lalu arginonukleolisase dan aginase. Produk yang dihasilkan itu adalah berupa urea, lalu ada purmarat dan ortinin. Ya, selanjutnya ada reaksi sintesis asam amino. Reaksi sintesis asam amino ini merupakan proses pembentukan asam amino dari senyawa sederhana di dalam tubuh. Bahan baku yang digunakan dalam reaksi ini itu adalah senyawa dari jalur metabolisme seperti piruvat, oksaloasetat, dan alpha ketoglutarat, gugus amino, serta energi atau ATP. Enzim yang digunakan dalam ini itu adalah enzim transoniase, lalu ada glutamat dehidrogenase, glutamin sinetase, lalu ada asparagin sinetase, dan serin hidrosimetil transparase. Produk yang dihasilkan dari ini adalah merupakan asam amino non-esensial yang digunakan untuk membentuk protein dalam memenuhi kebutuhan tubuhnya. Lalu selanjutnya ada ini merupakan reaksi terakhir, yaitu reaksi sintesis heme. Reaksi sintesis heme ini adalah proses biokimia dalam tubuh untuk membentuk heme, yaitu molekul yang menjadi komponen penting dari hemoglobin, mioglobin, sitokrom. Ya, bahan baku yang digunakan itu adalah glisin, susilin CoA, Fe2, ATP, dan NADPH. Enzim yang digunakan adalah L-asinetase, porfobilogendaminase, perokelase, dan lain-lain. Produk yang dihasilkan itu adalah heme itu sendiri. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang metabolisme protein. Mohon maaf kalau mungkin ada yang salah atau tidak tepat atau kurang tepat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.